Jika tidak membuat heboh di media sosial, bukan Tri Risma Maharani namanya. Tercatat sudah beberapa kali Mensos Risma marah-marah kepada petugas PKH. Terbaru kemarin Risma memarahi petugas PKH di Gorontalo perihal DTKS. Saat ini Risma membuat heboh kembali media sosial dengan aksinya menyapu halaman makam Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Sehingga aksinya itu mengusik netizen untuk mengomentarinya. Dilansir dari surabayanewsworld.id, setelah viral di media sosial kemarahan Mensos Tri Risma Maharani di Gorontalo yang menyemprot petugas PKH, kini beredar luas video Risma sedang menyapu area pemakaman. Belum usai perbincangan publik mengenai marahnya Risma, Menteri Sosial ini telah kembali menarik perhatian publik dengan menyapu area makam Syekh Burhanuddin Ulakan Padang Pariaman. Dalam video pendek yang tersebar itu, Mensos Risma yang sedang memakai pakaian batik memegang sapu lidi dan menyapu area halaman makam. Tampak di belakangnya ramai masyarakat yang berdiri dan mengambil foto dan video melalui gadget dan kameranya. Sementara ada seorang yang lain terlihat memegang sapu lidi yang sesekali ikut menyapu. Tokoh yang dimakamkan di sana dihormati oleh seluruhnya, ya kita jaga kebersihan makamnya, kata Risma pada Sabtu 2 Oktober 2021 lalu. Risma juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak hanya berziarah, tapi juga mendapatkan syafaat dengan tetap menjaga kebersihan kawasan makam. Pada Twitter dari netizen @oasaminang mengunggah video Bu Risma sedang menyapu area pemakaman, namun banyak orang di sekelilingnya berkerumun untuk merekamnya. Berbagai komentar kontra hingga lucu dari netizen pun ikut meramaikan unggahan tersebut. Seperti pada komentar @rishal04, abis itu cuci piring, beres-beres kamar sekalian ya, tulisnya. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, pendamping penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH Fajar Sidik Napu diminta memaafkan tindakan Menteri Sosial Tri Risma Maharani atau Risma yang memaharinya dengan keras saat rapat kerja distribusi penyaluran bansos. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan bahwa Risma pun mengirim pesan via aplikasi WhatsApp secara pribadi ke anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar yang berasal dari Dapil Gorontalo, Ida Syaida. Sebagai informasi, Ida adalah istri dari Rusli Habibie. Sebagai gubernur juga saya minta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat sikap saya yang menyinggung Ibu Menteri untuk mohon dimaafkan, ujar Rusli menceritakan jawaban pihaknya. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie langsung kepada Fajar di kediamannya pada Minggu 3 Oktober lalu. Menurut Rusli, apa yang terjadi kala itu hanya miskomunikasi. Jadi Pak Fajar, mungkin Ibu Menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan Ibu Menteri dan memaafkan saya juga. Ini hanya miskomunikasi antara kita, kata Rusli dalam keterangan tertulis pada Minggu 3 Oktober 2021 lalu. Ia juga tidak ingin memperpanjang masalah ini dan meminta semua orang menyikapinya secara bijak. Dalam keterangan itu dituliskan bahwa Fajar pun mengaku sudah memaafkan tindakan Risma yang memarahinya sambil mengacungkan pena kepada dirinya saat rapat kerja pada pekan lalu. Ia mengaku tidak keberatan dengan tindakan Risma saat itu. Beberapa media bertanya kepada saya apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin. Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami, katanya. Dia juga menjelaskan permasalahan yang terjadi pada saat itu hingga Risma emosi. Berdasarkan penjelasannya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa belum menerima bantuan. Dalam catatannya, ke-26 nama tersebut belum masuk ke dalam daftar surat perintah pencairan dana atau SP2D yang menjadi domain Kemensos. Fajar kemudian menjelaskan kemungkinan nama-nama tersebut dinonaktifkan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS karena sedang berlangsung proses pemadanan data. Saat menerima penjelasan itu, Risma langsung bertanya kepada staf kementerian terkait ke-26 nama tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata ke-26 nama tersebut masih terdata dalam DTKS. Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu, Ibu Menteri langsung berdiri ke arah saya, padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, bukan penerima PKH yang Ibu Menteri maksudkan, lanjutnya.
Setelah kejadian itu, Fajar mengaku langsung mengklarifikasi kepada Ibu Menteri. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama tersebut masih ada dalam aplikasi EIPKH, sebagian besar diantaranya merupakan penerima PKH baru 2021.